sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Kadosh, 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 Avi Yahweh, Melech HaMelekim, Kadosh, Kadosh. Hallelujah. Kudus-kuduslah Engkau Bapa Yahweh, penuh dengan kemuliaan. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat perkenanan-Mu. Kami umat-Mu berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Setelah 6 hari kerja Tuhan, banyak hal yang kami perbuat, kami rancangkan, kami pandang dan kami ucapkan. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Bapa, kami membawa korban syukur kami, anak domba Paskah yang tersembelih Yesus. Terimalah persembahan syukur kami yang harum bagi-Mu ya Bapa. Anak domba yang sempurna yang mengangkut dosa seisi dunia. Domba yang tersembelih di Golgota Kalvari, terperciklah atas kami Tuhan untuk menutupi segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami ya Bapa dengan darah yang kudus, dengan dafar-Mu yang mulia ya Bapa yang kudus. Melayakkan kami Tuhan untuk menerima berkat syabat-Mu pada hari ini Tuhan. Berkenan Engkau Bapa mengurapi hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu, yang mau beribadah kepada-Mu pada hari ini. Biar Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya kami menikmati berkat syabat-Mu pada hari ini Bapa. Baruat Adonai Eloheinu melech haolam, asher gisanu b'mitzvotav, ובדם ישוע המזיה.
Gadelula Yahweh tiunerome mas moyidasamin. Abarakat Yahweh bikulitamite latibibi amen. Azrimim Yahweh ose samaim fiaret amin. Anoki api Yahweh Elohei haser sedek meretz Mitzrayim beit avalim. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, Raja segala Raja, Tuhan penebus Israel Adonai Sebaot. Demi namamu ya Bapa Yahweh Tuhan kami, bertabiskan ibadah Sabat Raya. Bisem Yeshua HaMashiach Adon Verwa Kodes. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Wel. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita mau datang. Dan kita mau minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Memenuhi setiap kita. Untuk bawa kita dalam hadirat-Nya dan menikmati kasih-Nya yang kudus. Haleluya. Syukur. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi, haleluya, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami sujud menyembah-Mu Bapa, ada hadirat-Mu yang memenuhi kami, ada hadirat-Mu yang melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Oh, kuasa Tuhan dicurahkan atas kami. Oh, pengurapan Tuhan yang luar biasa itu turun atas kami. Ada kegerakan demi kegerakan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau menikmati hari Sabat ini Tuhan. Kami mau menikmatinya bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami terus masuk lebih lagi, lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu saat kami beribadah itulah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan juga itulah yang menjadi kesukaan buat kami. Ajar kami setiap waktu Tuhan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, untuk terus datang ke hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan sesungguhnya kami tidak dapat melakukan apapun. Tanpa Tuhan hidup kami sia-sia adanya. Tanpa Engkau Tuhan, sungguh kami percuma hidup di dunia ini. Karena kami tahu waktu kami sangat terbatas. Firman-Mu berkata bahwa kami hanya berkemah di dunia ini. Oleh karenanya Tuhan, jangan biarkan kami membuang waktu sia-sia. Tuhan, mari Bapa, Engkau menjamah setiap kami. Engkau merekonstruksi setiap hati kami. Untuk kami bawa, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Karena itulah Tuhan yang kami mau saat ini. Bapa, kalau dunia ini, bumi ini Tuhan guncangkan, kami tahu ada rancangan Tuhan di balik suaranya semuanya. hilang Bang. Oh, kami tahu tidak ada yang Tuhan izinkan terjadi kalau bukan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau boleh pakai apa saja Bapa, supaya umat-Mu,
supaya umat ciptaan-Mu Tuhan menyembah Engkau Bapa. Kalau hari-hari ini Tuhan, ada satu pandemi yang menyerang bumi ini Tuhan. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Bapa, seringkali kami berpikir, apakah ini dari Tuhan? Seringkali iman kami menjadi terguncang saat ada di antara umat-Mu juga terkena pandemi COVID-19 ini. Bahkan ada juga di antara hamba-hamba-Mu yang Engkau panggil melalui kondisi wabah yang begitu besar saat ini Tuhan. Kami sering bertanya Bapak, inikah kehendak-Mu? Inikah rancangan-Mu? Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu beri yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan selalu beri yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan sedang mengubah sudut pandang kami. Tuhan sedang mengubah hati kami untuk memiliki hati seperti Yesua HaMasiah. Buat kami Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah harta kesayangan-Mu. Firman-Mu berkata, tidak ada sesuatu pun terjadi bagi kami kalau bukan seizin-Mu. Itu artinya kalau Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Mungkin hari ini kami tidak melihat. Mungkin sampai hari ini kami masih bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi itu adalah kami sebagai manusia, bukan sebagai manusia Tuhan. Saat Roh-Mu mengajari kami, maka Dia akan berkata-kata di dalam telinga kami, akan berkata-kata di dalam hati kami, bahwa semua yang Tuhan beri itu baik adanya. Semua yang Tuhan beri itu baik adanya. Mungkin hari ini kami belum bisa melihat. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Buka mata kami Tuhan. Buka hati kami untuk kami bisa melihat rancangan. Berikan kami hati yang bijaksana. Perkaya kami Tuhan. Berikan kami hati-Mu. Berikan kami mata sehingga kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Berikan kami hati sehingga kami bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Tuhan, kami tahu Bapa, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu yang sedang membentuk kami saat ini. Kalau ada kegerakan Tuhan untuk membawa kami untuk berdoa, untuk berseru, biarlah Tuhan juga curahkan roh pendoa atas setiap kami, untuk kami lebih lagi berdoa, bersehati, karena kami tahu hari-hari ini bukan semakin baik, tapi hari-hari ini semakin sulit adanya. Saat ini kami butuh kuasa-Mu. Saat ini kami butuh mujizat-Mu Tuhan, untuk mengubahkan segala apa yang kami rasakan saat ini. Tuhan, biarlah Engkau taruhkan hati seorang pendoa buat setiap kami, untuk kami terus datang sujud, mempersembahkan hati kami kepadamu. Bukan karena sebuah ritual belaka, bukan hanya sebuah kebiasaan belaka, tapi biarlah kami merasakan hadir-Mu yang terus membentuk kami, memberi kekuatan buat kami, memberi penghiburan buat kami,
Untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama denganmu. Di dalam rancanganmu Tuhan. Di dalam jalan-jalanmu Tuhan. Luruskan jalan kami Bapa. Luruskan jalan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa bersehati. Biarlah Tuhan bawa kami ke dalam rancangan Tuhan. Ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Bapa, hari-hari ini Tuhan, kami mau hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kalau semua pikiran kami sudah dipatahkan, semua akal budi kami sudah dikalahkan dengan segala kondisi yang ada saat ini. Hanya satu pilihan kami Tuhan. Bersama denganmu Bapa. Bersama denganmu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kami cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Yang memberikan kami damai sejahtera. Tuhan, biarlah Bapa, Engkau membentuk setiap umat-Mu Tuhan saat ini. Haleluya. Biarlah kerinduan kami semakin besar Tuhan. Untuk kami ada dalam hadirat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, si iblis tidak akan tinggal diam. Saat gereja Tuhan masuk dalam rancangan Tuhan, maka iblis akan berupaya untuk menggagalkannya. Oleh karenanya saat ini Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau melindungi kami, menaungi kami dengan kuat tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Engkau menaungi setiap kami Bapa, sehingga tidak ada serangan balik yang terjadi dalam hidup kami. Oh, kami dikuasai sepenuhnya oleh darah Yesus Al-Masih yang memagari, membentengi kami. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang sanggup menyusup ke dalam barisan kami. Karena kami diproteksi oleh darah Yesus Al-Masih. Kami terlindungi dengan aman di bawah naungan yang maha tinggi, Yahweh pencipta alam semesta raya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Satan sudah dipatahkan. Engkau sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Oh, kuasamu sudah dikalahkan. Engkau sudah dipermalukan. Oh, saat Engkau berkata bahwa keselamatan itu sudah masuk ke alam maut, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Oh, dan dia menyelamatkan umat manusia dan setiap orang yang percaya itu. Dan saat ini kami adalah bilangan orang percaya. Saat ini kami percaya bahwa kebangkitan itu sudah ada buat kami. Keselamatan itu sudah ada menjadi bagian kami. Tinggal kami mengerjakannya dengan penuh sukacita. Kami mengerjakannya dengan sepenuh hati kami. Untuk kami terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala siasat Satan, segala tipu muslihat iblis kami mau tolak. Kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Al-Masih. Biarlah rancangan Tuhan terjadi atas kami. Biarlah kami menempuh jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Buang Tuhan. Buang semua hikmat manusia. Sehingga kami diisi oleh hikmat Tuhan. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memiliki hikmat pengertian dari Tuhan. Dan kami terus diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan. Semakin hari, semakin kami mengenal akan Tuhan. Semakin kami mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Bapa, Engkau yang menyingkapkan semua kebenaran-Mu buat kami. Bapa, kami tahu kebenaran itu Tuhan singkapkan bukan untuk kami merasa lebih hebat dari orang lain. Bukan membuat kami merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi pengetahuan itu Tuhan singkapkan sehingga kami semakin hari semakin mengenal akan jalan-jalannya Tuhan. Semakin berbelas kasihan buat banyak-banyak orang. Betapa bumi ini, betapa manusia itu jauh dari pengenalan akan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan bawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu yang mengisi rongga-rongga hati kami.
Biarlah firman itu yang menguasai seluruh keberadaan kami. Biarlah firman itu yang menjadi pedoman dalam setiap langkah-langkah kami. Tuhan, pakai para ahli-Mu Tuhan, untuk melantunkan firman-Mu, untuk membacakan firman-Mu buat kami, sehingga kami dikenyangkan di hari Sabat ini. Hanya satu yang Yesus katakan, bahwa hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah hati yang seperti itu yang Tuhan berikan buat kami. Hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama untuk menyampaikan dengan sepenuh hati kami akan hukum-hukum-Mu Tuhan, sehingga kami hidup berkenan di pemandangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus HaMasiah, kami siap untuk melakukannya bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bacakan firman Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwe Tuhan kita, Yahwe itu Esa. Kasihilah Yahwe Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebab tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahwe Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia bagi beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan nama Yahwe Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Dia akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahwe Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahwe Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada para alia. Pembaca Halel terdapat dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Bapa Yahwe, dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Bapa Yahwe, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhan yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Bapa Yahweh ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk jaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pembacaan Torah diambil dari kitab Ulangan 20, Ulangan 21 ayat 10 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Tentang mengambil istri dari antara para tawanan. Apabila engkau pergi ke dalam peperangan melawan musuh-musuhmu, dan Yahweh Elohimmu telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau telah membawa mereka sebagai tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan seorang wanita yang cantik parasnya, lalu jatuh cinta padanya dan mengambilnya sebagai istri bagimu, maka engkau harus membawanya masuk ke tengah-tengah rumah tanggamu. Dan dia itu harus mencukur kepalanya dan memotong kukunya, dan harus menanggalkan pakaian tawanan darinya, dan harus tinggal di rumahmu, dan harus meratapi ayah dan ibunya sebulan lamanya. Dan sudah itu engkau dapat mengawini dan menghampirinya sehingga dia menjadi istrimu. Dan akan terjadi apabila engkau tidak menyukainya lagi, maka engkau harus membiarkan dia kehendaknya. Dan engkau tidak boleh menjualnya untuk bayaran perak. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sebagai budak, karena engkau telah merendahkan dia. Hak bagi anak sulung. Apabila seorang pria memiliki 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain dibenci, dan mereka telah melahirkan anak-anak bagi dirinya, baik istri yang dicintai maupun istri yang dibenci, dan apabila anak laki-laki yang sulung lahir dari istri yang dibenci, dia membuat anak-anaknya mewarisi apa yang menjadi miliknya. Dia tidak boleh menyatakan anak yang dicintai sebagai yang sulung di hadapan anak yang dibenci, yang sesungguhnya anak sulung. Sebaliknya dia harus mengakui yang sulung adalah anak yang dibenci itu.
dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala apa yang didapati sebagai miliknya. Karena dialah permulaan kekuatannya, baginya lah hak kesulungannya itu. Tentang anak yang memberontak. Apabila pada seseorang ada anak laki-laki yang keras kepala dan tidak taat, yang tidak mendengarkan suara ayahnya dan suara ibunya, dan meskipun mereka telah menghajarnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan kepada mereka, maka ayah dan ibunya harus memegang ia dan membawanya kepada tua-tua di kotanya dan ke gerbang kediamannya. Dan mereka harus mengatakan kepada tua-tua kotanya, kami ini keras kepala dan pemberontak. Dia tidak mau mendengar suara kami. Dia adalah seorang yang rakus dan pemabuk. Dan semua orang sekotanya harus merejam ia dengan batu sampai dia mati. Demikianlah engkau harus menyingkirkan yang jahat dari antaramu, supaya semua orang Israel akan mendengar dan takut. Dan apabila seseorang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, dan dia dihukum mati, dan engkau menggantungnya pada sebuah pohon, maka jangan membiarkan mayatnya tinggal di atas pohon sepanjang malam. Tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung adalah kekejian bagi Elohim. Dan janganlah menajiskan tanahmu yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Amin. Pembacaan Haftarah dari Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan, kemuliaan Sion yang akan datang. Bersorak-sorailah hai yang mandul, yang tidak pernah melahirkan, kumandangkanlah sorak-sorai dan pekikan. Hai kamu yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab anak-anak dari yang ditinggalkan lebih banyak daripada anak-anak dari yang menikah. Bapa Yahweh berfirman, lapangkanlah tempat kemahmu dan biarlah mereka merentangkan tenda-tenda tempat kediamanmu. Janganlah menahannya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah dengan kukuh patok-patokmu. Sebab kamu akan menerobos ke kanan dan ke kiri, dan benihmu akan memiliki bangsa-bangsa, dan mereka akan mendiami kota-kota yang ditelantarkan. Jangan takut, karena kamu tidak akan menjadi malu, dan jangan malu, karena kamu tidak akan dipermalukan. Sebab kamu akan melupakan aib masa mudamu, dan tidak akan mengingat lagi kehinaan kejandaanmu. Sebab penciptamu adalah suamimu, Bapa Yahweh Sebaot namanya, dan penebusmu adalah yang Maha Kudus Israel. Dia disebut Elohim atas seluruh bumi. Sebab seperti seorang wanita yang ditinggalkan dan yang berduka cita dalam roh, Bapa Yahweh telah memanggil engkau, bahkan seperti istri masa muda ketika dia ditolak. Elohimmu berfirman, aku telah meninggalkan engkau untuk seketika waktu, tetapi aku akan mengumpulkanmu dengan kasih sayang yang besar. Dalam murka yang meluap, aku menyembunyikan wajahku daripadamu untuk sementara, tetapi aku akan berbelas kasihan kepadamu dengan kebaikan yang abadi. Bapa Yahweh penebusmu berfirman, sebab bagiku hal ini seperti air Bah-Nuh, karena sebagaimana aku telah bersumpah bahwa air Bah-Nuh tidak akan meluap lagi ke atas bumi, demikianlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi geram terhadap engkau dan tidak menghardik engkau. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku pun tidak akan goyah. Bapa Yahweh yang berbelas kasihan kepadamu berfirman. Amin. Pembacaan Berita Dasar dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu?
Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Amin. Kados, 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 Nabi Yahweh, Zibal, Melukulan, Skipudu, amin. Kudus, kuduslah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, segala kemuliaan pujian bagimu ya Bapa. Terberkatilah Engkau melalui para ahli-Mu yang mengasihimu Tuhan, yang memasukkan Torah-Mu, perkataanmu, pengajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu, para ahli-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, secara pribadi, keluarganya, orang yang dia kasihi, dan orang-orang yang mengasihinya. Selamatkan mereka, berkati mereka ya Tuhan. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu dan keajaiban-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, terberkatilah Engkau melalui para ahli-Mu yang mengasihi-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Recording stopped. Puji Tuhan, kita sudah mau mendengarkan para ahli menyampaikan firman Tuhan dengan membacakan dan melantunkannya.